Shalom adik-adik Kesarmi. Wah, hari ini kita berkumpul lagi untuk memuji nama Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan yang kedua, yaitu bulan Februari tahun 2021. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Via tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang berharap hanya pada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Nah, di sini siapa adik-adik yang berharap hanya kepada Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, angkat tangan semuanya ya. Ya, kita harus berharap sama Tuhan. Walaupun mungkin keadaannya susah, keadaannya sulit, tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Ajar mau ingatkan bahwa setiap minggu jam 5 sore kita ada ibadah Zoom. Kita berkumpul bersama-sama, bertemu kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman untuk ibadah di Zoom. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan kita punya games yang seru-seru di sana. Oke, Kak Anjar tunggu ya jam 5 sore dan linknya ada di bawah ini. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang siap katakan yes. Oke, kalau gitu selamat ibadah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk sama-sama kita siapin hati kita siapin pikiran kita adik-adik. Kita mau sembah Tuhan kita hari ini. Sama-sama tutup matamu, angkat tanganmu. Kita mau mulai naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Bapakku datang padamu.
Tuhan atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sama-sama kita mau ulang dari awal. Katakan, Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan, atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi adik-adik sendiri yang katakan, Bapakku datang padamu. Katakan, naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama kita mau bilang, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Lebih lagi katakan, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sama-sama adik-adik kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Yuk kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu adik-adik. Nyanyikan lagu ini sampai telinga kamu mendengar. Sama-sama kita mau bilang pagi hari bareng-bareng ya. Sama-sama. Pagi hari sampai telingamu dengar. Siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap
Sekali lagi sungguh-sungguh adik-adik katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan buat setiap kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami mau ibadah. Kami di tempat kami masing-masing, kami mau berjumpa sama Tuhan hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya. Kami rindu sama Tuhan hari ini. Kami mau ketemu sama Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan yang siap untuk muji nyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo yang siap muji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bareng-bareng. Ayo tepuk tangan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Yuk sekarang sama-sama kita mau mulai angkat tangan kita. Kita mau masuk dalam firman adik-adik. Tapi sebelum kita masuk dalam firman, yuk kasih posisi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau duduk yang rapi. Kita mau angkat tangan kita mau siapin hati kita buat ketemu sama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami yakin Tuhan hadir di tengah kami untuk melawat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya.
katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sambil angkat tanganmu, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan adik-adik, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari adik-adik yang dimenangkan Tuhan, angkat tangan katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Mari setiap adik-adik yang di rumah angkat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kota dan bangsa kami.
Kami anak-anak-Mu bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang di Indonesia. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biar Mazmur 91 terjadi Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu aman dalam lindungan yang maha tinggi. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami, presiden, wakil presiden Tuhan Yesus, beserta para menteri. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan Yesus untuk membantu bangsa ini Tuhan keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh tenaga medis yang sedang berjuang Tuhan melawan penyakit corona. Kami percaya Engkau melindungi setiap mereka. Kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan, Engkau lindungi setiap keluarga kami. Engkau jagai kesehatannya. Jika mereka sakit, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami mau satukan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau menjadikan kami pemenang dalam setiap situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang dibawa Tuhan Yesus menjadi pemenang, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Fia mau ajak kita untuk sama-sama belajar bagaimana sih caranya berharap sama Tuhan. Nah, Kak Fia mau ajak nih, ada 3 tokoh namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diambil dari kitab Daniel 3 ayat 1-30. Bagaimana kita belajar dari mereka, untuk mereka tetap taat, untuk mereka juga tetap di dalam perintahnya Tuhan. Karena mereka tahu nih, hanya Tuhan yang berkuasa buat mereka. Di sini Kak Fia mau ajak nih kita sama-sama balik dulu ke masanya Raja Nebukadnezar waktu raja ini memerintah. Jadi waktu itu si raja membuat patung emas yang tingginya tuh 60 hasta, terus lebarnya juga 6 hasta. Setelah si raja bikin patung, dia suruh deh para pemimpin-pemimpin untuk kumpul. Ada wakil raja, terus ada bupati. Pokoknya semua pemimpin-pemimpin itu kumpul. Tujuannya untuk mentasbihkan patung tersebut. Supaya apa? Supaya disembah. Gak lama ada tentara yang bilang, ada bala tentara yang bilang gini, untuk supaya kalian bisa dengar musik yang bagus, supaya kalian bisa dengar nyanyian-nyanyian yang indah, kalian harus menyembah patung tersebut. Pokoknya buat yang gak nyembah patung itu akan diceburkan ke dalam api. Para pemimpin-pemimpin tadi mengikuti perintah sang raja karena mereka gak mau masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tapi tidak semuanya. Ada 3 orang yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengindahkan perintah raja untuk menyembah patung hanya karena untuk dengar-dengar musik yang bagus, kayak kecapi, kayak suling, kayak sangkakala. Mereka nggak mau melakukan penyembahan patung tersebut. Terus hal ini sampailah ke telinganya si Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezarnya marah. Dia langsung juruhin anak buahnya, prajuritnya, untuk tangkap nih si Sadrak, Mesak, Abednego untuk dibawa ke hadapannya. Terus sama bilang gini sama mereka, kenapa kalian gak mau menyembah patung yang aku buat? Padahal kalau kalian sembah, kalian bisa mendengar bunyi-bunyian yang indah, kalian bisa dengar musik-musik yang bagus. Terus dengan berani, karena mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka bilang gini sama raja, ya raja, kami tidak mau melakukannya. Tapi si rajanya kesel. Dia bilang, kalau kalian gak mau, kalian akan dilemparkan, akan dicampakkan ke perapian api, dan gak ada satupun yang bisa nolong kalian. Tetap Sadrak, Mesak, dan Abednego gak takut. Akhirnya mereka bilang gini, raja, kami punya Tuhan yang bisa membebaskan kami. Kalaupun Tuhan tidak tolong kami, kami tetap tidak akan mau untuk menyembah patung tersebut. Nah,
si raja akhirnya suruh prajurit-prajuritnya untuk bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu. Prajurit-prajurit yang udah dengar akan titahnya Raja Nebukadnezar, mereka lalu menyiapkan perapian itu sampai jadi yang paling panas perapiannya untuk memasukkan si Sadrak, Mesak, Abednego. Kebayang gak adik-adik? Kalau kita dimasukin ke yang namanya api, atau kita kena sedikit api, tangan kita pasti sudah luka. Tapi coba kita lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang cinta akan Tuhan, orang-orang yang percaya akan Tuhan. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam, si Raja Nebukadnezar ini bingung. Kok yang dilihatnya bukan 3 orang, tapi ada 4 orang di dalamnya. Terus gak lama si raja menyuruh untuk 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk keluar dari perapian tersebut. Setelah keluar, Raja Nebukadnezar, para pemimpin-pemimpin, mereka semua kaget. Loh, kok Sadrak, Mesak, dan Abednego gak kenapa-kenapa? Kulit mereka gak ada yang luka, gak ada yang kebakar, masih sehat-sehat aja, masih utuh. Mereka bingung. Kok bisa ya? Raja Nebukadnezar yang melihat hal tersebut langsung kegirangan dan memuji nama Tuhan. Dia sampai bilang, terpujilah Tuhan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melepaskan mereka dari perapian itu. Saat itu juga sang raja langsung memberikan perintah untuk semua orang yang ada di sana supaya mereka tidak mencela atau tidak membuli Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kata sang raja, kalau sampai ada yang ketahuan mencela Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan diberikan hukuman yang paling berat. Nah, di sini kita bisa lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya mendapatkan kedudukan yang terbaik di dalam wilayah tersebut. Dari Sadrak, Mesak, dan Abednego kita belajar tentang integritas. Bagaimana caranya mereka hanya tetap berharap sama Tuhan, gimana caranya mereka tidak terbujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Menyembah patung itu tidak baik loh. Menyembah hal-hal atau benda mati itu bukanlah hal yang baik. Itu bukanlah hal yang diajarkan oleh Tuhan. Dan saatnya ketika mereka bersabar, ketika mereka berdoa, akhirnya mereka diberikan tempat yang baik, kedudukan yang baik oleh Tuhan. Jadi adik-adik, mari sama-sama kita belajar untuk taat, untuk memiliki integritas seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan sia-siain di tahun integritas ini, supaya kita belajar, oh kak aku mungkin gak ngerti nih apa artinya integritas. Integritas, kita tetap melakukan kehendak Tuhan, kita tetap setia sama Tuhan, apapun keadaannya. Yuk, Kafia mau ajak kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar hari ini ya Bapak. Kami mau Tuhan memiliki integritas seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ya Bapak, yang hanya turut akan kehendak-Mu Tuhan, yang hanya taat sama Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak yang sudah Engkau latih Tuhan sedari kecil ya Bapa, untuk mengerti akan setiap firman-Mu. Sehingga Tuhan ketika kami dewasa, kami boleh jadi anak-anak yang terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat
sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kids Army, kalian diberkati sama firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.